Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Matur nuwun, masih melanjutkan ya, tetap setia istiqomah untuk mengikuti giat kami, dan kita masuk di pertemuan ketiga. Totalnya panjenengan 4 ya, dengan 1 kali pembukaan dan 3 kali materi. Pada kesempatan kali ini saya akan praktekkan tentang penggunaan Microsoft Form. Microsoft Form tidak jauh berbeda dengan Google Form ya, bisa digunakan untuk kuis maupun bisa digunakan untuk membuat form. Tapi nanti apa kelebihannya ya dari penggunaan Microsoft Form ini? Nah, ini saya sampaikan ke panjenengan semua. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya stop screen dulu dan saya share untuk di sebentar di Chrome. Bapak Ibu bisa mulai membuka Google-nya, Chrome-nya ataupun browser Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa ketikkan portal.office.com ya. portal.office.com. Jadi nanti saya share di pesan. Bapak bisa buka portal.office.com. Saya share di pesan Bapak Ibu. Bisa langsung diklik. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Setelah Bapak Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu masuk menggunakan akunnya masing-masing ya. Saya menggunakan uji coba @binansamadi@microsoft.com. Saya menggunakan ini, saya masuk. Bapak Ibu juga boleh langsung mempraktekkan, terus masukkan kata sandi, lalu tampilannya akan semacam ini. Inilah Office 365-nya Bapak Ibu sekalian ya. Hemat waktu mengajar dengan menggunakan Office. Ini saya apa? Karena saya baru masuk ya. Ini ada Microsoft Outlook, ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada SharePoint, ada Teams, ada SW, ada Form ya. Ini juga aplikasi lainnya ya, 23 aplikasi lainnya yang apabila Bapak Ibu tadi kemarin didaftarkan ya, baik itu menggunakan domain freelancer maupun derivatif, karena sudah itu merupakan bagian dari Office 365, maka memiliki hak untuk itu ya. Ini 23 ini 23. Nah nanti kita fokus di OneDrive dan Form. OneDrive sama seperti Google Drive kalau Bapak Ibu familiar ya, sama. OneDrive itu sama dengan Google Drive ya. Contoh kalau OneDrive ya, ini tampilannya seperti ini, masih loading ya, begini. Nanti kalau Bapak Ibu mau membuat folder baru bisa, dokumen baru bisa, Excel, PowerPoint, buku catatan, OneNote bisa ya, semuanya ada di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa unggah. Ini karena saya baru mulai ya. Bapak Ibu juga bisa unggah ya. Di sini bisa berupa file ataupun folder. Contoh file saja saya unggah. Misal contoh ini, file saja saya unggah. Ini ya. Boleh folder, boleh file, diunggah boleh
Ini contoh saja ya, saya unggah. Ini. Nah, jadi ini filenya yang saya unggah. Bapak Ibu yang di Teams juga masuknya nanti arsipnya di sini semua. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh, bisa hapus, bisa mengubah nama ya, bisa mengotomatiskan power ya, mensalin tautan juga bisa, membagikan juga bisa ya, bisa membagikan. Nah, ini bisa langsung dibagi ke email ya, atau salin tautan tapi bisa itu apa, memilih ya, siapa saja yang memiliki tautan ini bisa untuk eh, mengedit ya, atau siapa pengguna yang ada di organisasi ya. Kalau tadi saya menggunakan Bina Insan, maka ini di SMA kami gitu kan, atau orang yang memiliki akses atau orang-orang tertentu ada pilihannya. Ini Bapak Ibu bisa memilih itu. Seperti halnya yang di Google Drive juga sama ya. Jadi aksesnya siapa saja. Kalau saya mengklik ini, siapa saja memiliki tautan ya, diterapkan misal ya, maka kalau kita salin tautan dan kita membagikannya di WA maupun di yang lain, Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya gitu. Nah, ini kan biasanya kalau semacam ini itu kan contoh ya, ini saya Ctrl V. Nah, ini panjang Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya untuk memperpendek ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Bitly atau Gigi.gigi, itu juga bisa ya. Sedikit saya ingin mempraktekkan untuk yang Bitly saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah sudah familiar dengan Bitly ya tidak masalah ya, silakan Bapak Ibu menggunakan ini. Bagi yang belum, Bapak Ibu silakan buka Bitly dan silakan mendaftar di Bitly, bisa menggunakan akun emailnya masing-masing. Nanti kalau sudah masuk semacam ini Bapak Ibu sekalian, sebentar saya atur dulu, pause dulu yang ada di room biar tidak ramai. Saya mute dulu, saya lanjutkan. Nanti Bapak Ibu bisa setelah masuk di Bitly semacam ini modelnya, lalu Bapak Ibu bisa mengcreate. Setelah mengcreate, Bapak Ibu bisa mempastenya di sini. Setelah Bapak Ibu mempastenya, Bapak Ibu bisa mengcreate-nya ya. Nah, mengcreate-nya Bapak Ibu bisa memberikan judul dari file tersebut ataupun link tersebut. Misal ini panduan ya, diseminasi. Bapak Ibu juga bisa biar khas ya, ditulisi diseminasi Wijaya 08 misal ya, ataupun terserah ya, Bapak Ibu bisa mengkliknya, tinggal save. Nah, ini sudah berganti ya, copy ya. Jika kita buka di sini hasilnya semacam ini, https Bitly diseminasi Wijaya. Nah, ini yang panjang tadi itu hasilnya adalah diperpendek di short link semacam ini dan sudah ada keterangannya gitu. Nanti kalau ini diklik, ini adalah mengunduh file yang jenengan bagikan di OneDrive tadi. Ini ya, di OneDrive ini masuk sini. Nah, ini tinggal mengunduh. Karena ini dibagikan ke semuanya, siapa yang memiliki link bisa mengunduh ya, berarti tanpa dia harus memiliki akun 365 maupun dia di luar organisasi kita ya, yang di luar domain tadi itu, maka dia bisa mengunduh ya. Fungsinya sama dengan Google Drive. Itu salah satu fungsinya OneDrive ya, dimana penyimpanannya sampai 5 terabyte. Bapak Ibu bisa mengunggah apapun di sini, terserah Bapak Ibu sekalian. Keamanannya sudah dijelaskan oleh Pak Obert kemarin, karena ini lisensinya Microsoft. Oke.
Itu. Jadi semacam itu Ibu dan Bapak Ibu, dan tidak ada tugas untuk OneDrive ini. Sekarang kita di Microsoft ya, di Microsoft Form. Sama seperti tadi ya, buka eh, buka masih terlihat anu saya, buka portal Office ya. Tadi masih masuk di sini, Bapak Ibu klik form ini, okay? Diklik form ini. Nanti akan ada dua pilihan, Bapak Ibu membuat formulir atau membuat kuis ya, ada dua, membuat formulir dan membuat kuis ya. Kita mulai dari yang membuat formulir dulu aja lah ya. Nanti kuis setelah ini. Formulir, Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan ya, boleh menambahkan judul di awal. Misal judulnya adalah, ini adalah formulir MPLS katakanlah ya, formulir MPLS. Mohon Bapak Ibu bisa menambahkan di sini deskripsinya. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsinya. Mohon melengkapi data di di bawah ini, di form ini secara lengkap. Misal begitu. Bapak Ibu terserah nih. Bapak Ibu juga bisa menambahkan foto ya. Kalau di atas biasanya itu adalah logo. Bisa mencari gambar ya, bisa diambil dari OneDrive-nya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengupload semua data di sana, bisa mengunggah ya, bisa mengunggah. Ini contoh saya mengunggah ya. Ini saya kasih ini saja, YouTube saja, logonya YouTube. Semacam ini Bapak Ibu, masih loading. Saya besarkan, jelas. Masih loading ya. Cukup lama ini. Nah, ini saya pratinjau, masih loading juga ya. Sebentar, saya all sambil saya lihat chat sebentar Bapak Ibu. Yang mau merecord silakan. Di sini ada beberapa macam Bapak Ibu. Jadi untuk yang di sini adalah pratinjaunya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pratinjaunya seperti apa. Ini temanya, ini nanti yang dibagikan, ini pengaturan. Ini Bapak Ibu bisa mengisi di sini. Ada beberapa pilihan. Ini saya lanjutkan sambil menunggu. Ada beberapa pilihan ya. Ini berupa form, ini sudah masuk ya. Kita lihat pratinjaunya begini. Nah, ini. Dan bedanya Ibu dengan Google Form itu ada ini, pembaca imersif atau immersive reader. Jadi kalau ini diklik begini, itu nanti ada suaranya. Ini, ini, ini saya coba, cukup suaranya bisa dengan pilih perempuan atau laki-laki. Misal perempuan ini, terus saya klik. Nah, ada gitunya Bu. Kalau kemudian diklik begitu. Kalau ini kita ganti juga tidak masalah.
Ini kebetulan kok suaranya laki-laki semua. Kecepatannya bisa diatur juga. Jadi ada begini, secara otomatis ke sana, ya. Lalu bisa kembali. Ini untuk meninjau saja pratinjau. Yang kedua kita tambahkan pertanyaan, ya. Pertanyaan bisa berupa pilihan, bisa berupa teks, bisa berupa penilaian, bisa berupa tanggal maupun lainnya, ya. Bisa berupa peringkat, lingkar, pengunggahan file, bagian, ya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misal contoh nama, ini pertanyaan pertama nama. Jawabannya apa? Jawaban panjang atau jawaban pendek, gitu, ya. Terus harus diisi atau tidak? Ini harus diisi atau tidak, ya. Terus juga nih, ya, butuh subjudul atau tidak? Saya kecilkan dulu. Butuh subjudul atau tidak? Misal kalau butuh subjudul, berarti tinggal ini, masukkan nama secara lengkap. Misal begini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pratinjonya semacam ini. Nah, juga ada immersive reader-nya. Saya klik contoh. Contoh ini ada immersive reader-nya. Terus selain nama, apalagi yang kemudian bisa ditambahkan, ya. Bapak bisa menambahkan yang lain, ya. Ada pilihan, bisa menambahkan pilihan. Wajib diisi atau tidak terserah, ya, pilihannya Bapak Ibu, ya. Misal jenis kelamin, opsinya apa? Laki-laki misalnya. Terus yang kedua perempuan, misal ya Bapak Ibu. Kalau menambah lainnya, ya silakan menambah lainnya, ya. Terus ini juga sama, ya, apa bisa diatur dengan kebutuhan Bapak Ibu ataupun yang lain, ya. Ini misal tanggal dimasukkan, silakan. Tanggal lahir, ya. Lalu bisa memasukkan di sini. Lalu bagaimana pratinjonya? Seperti ini pratinjonya, sekalian. Saya besarkan dulu. Ini pratinjonya Bapak Ibu. Dan tanda merah begini adalah wajib diisi. Oke, ini misal kalau mau mengisi contoh misal Wijaya, lalu jenis kelaminnya laki-laki, lalu iya kan enggak? Lalu tanggal lahirnya, ya, bisa diisi sesuai dengan tanggal lahir yang anak tersebut. Misal tanggal lahirnya tahun 2004, misal bulan apa? Bulan Juli tanggal 8. Ini juga bisa diisi. Tanggal 7 bulan 7 2004 misal begitu. Oke. Ini beberapa fungsi. Terus yang lainnya, Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan lainnya, ya. Dan silakan Bapak Ibu mengeksplor. Contoh memberikan penilaian, ya. Bagaimana terkait dengan MPLS hari ini, atau menurutmu sekolah kita itu bagaimana, ya. Jadi nilai sekolah kita, nilai sekolah kamu, atau salah di sini SMA kita, katakanlah begitu. Ini bisa menilai, ya. Simbolnya bisa macam-macam. Bapak bisa buat nomor atau bisa buat bintang, gitu. Tingkatan juga macam-macam. Bapak bisa ambil tingkat berapa, tingkat 1 sampai 3 atau berapa, 5, terserah, ya. Nanti pratinjonya semacam ini.
Ini misal begitu. Nilai SMA kita berapa? 3 atau 4 atau 5 ya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Lalu apalagi yang bisa ditambahkan? Tambahkan baru, katakanlah ya, bisa ini menggunakan linked. Ini misal ya, ini katakanlah Bapak Ibu ingin mengecek karakter anak atau kebiasaan anak, itu juga Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Ini ya. Pertanyaannya misal keseharian kamu. Jadi isilah dengan jujur. Misal ya, opsinya bisa Bapak Ibu pilih ya, bisa 5 opsi atau tambah 6 opsi juga silakan ya. Kalau mau kebanyakan anu aja, pertanyaannya saya butuh 3 opsi, selalu atau sering, kadang-kadang, atau bisa ditambah tidak pernah juga boleh Bapak Ibu. Nanti bisa dihitung, misal apa, membaca Al-Quran misal ini. Nah, ini apa dia, selalu atau apa tinjaunya semacam ini Bapak Ibu bisa dicek nih. Nah, nanti ini istilah dengan jujur, membaca Al-Quran apa, selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Nah, ini kalau menggunakan pertanyaan dengan skala Likert. Oke. Eksplornya Bapak Ibu juga bisa mengeksplor. Mbak, kelihatan di situ. Ini pengunggahan file juga bisa ya. Peringkat juga bisa ya. Disesuaikan. Bapak Ibu ketika pertanyaan pun juga bisa menambah gambar boleh, menyisipkan video juga boleh gitu. Menilai sesuatu, misal ada profil sekolah terus dinilai ya. Nilai dari tampilan ini bagaimana, itu bisa ya. Ataupun yang lain. Ini misal kalau dia harus ditutup misal jawabannya ya. Ini misal tambahkan pencabangan. Nah, ini apabila memang di formulir itu mungkin butuh lebih lanjut. Nah, misal contoh ini Bapak Ibu, misal contoh ini, apakah kamu menyukai ekstrakurikuler? Sebentar saya dulu, saya mute dulu Bapak Ibu. Ini misal ya, apakah kamu mau daftar di ekstrakurikuler? Nanti
apa tambahannya di sini katakanlah di 7 pilihan ekstra. Nah, di 6 nanti Bapak Ibu bisa tambahkan opsi ini, misal contoh nih ya, tambahkan pecabangan atau enggak gitu. Jadi misal kalau tambahkan pencabangan, ini misal begini gitu Bapak Ibu. Bentar, saya kembali dulu. Mohon maaf sebentar saya anukan dulu. Mohon bagi yang bisa di mute dulu mungkin Bapak Ibu. Nih, misal kalau kita mau menghentikan pertanyaan atau menambah opsi bagi yang milih jawaban tertentu. Misal ini, opsi tambahkan pencabangan. Berikutnya, jika dia menjawab iya, misal begitu. Ini contoh, opsinya Bapak Ibu. Ini pratinjonya. Bapak Ibu bisa membuat yang semacam ini ya, misal ini pilihannya. Terus juga Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Ini ketika lanjut di bagian yang kedua. Misal kalau sudah selesai, maka ini yang kedua tentang misal apa? Mengenal dirinya sendiri gitu ya. Kenali diri misal ya. Ini pratinjonya Bapak Ibu. Ini. Nah, ini tambahan. Jika sudah selesai, misal awal adalah data anak, terus kemudian data dirinya, lalu yang kedua data orang tuanya. Bisa Bapak Ibu menggunakan berikutnya tadi itu. Jadi misal Bapak Ibu bisa menambahkan berikutnya. Jadi misal kalau Bapak Ibu mau menambahkan baru, tadi ini ya contoh. Ini saya hapus dulu, hapus bagian. Nah, ini misal ya, tambahkan baru. Nanti Bapak Ibu di opsi ini bagian. Di opsi di bagian. Jadi kalau di opsi bagian, maka Bapak Ibu nanti bisa masuknya di bagian yang kedua. Misal, oh ini butuhnya nanti data orang tuanya di bagian yang kedua dipulihkan gitu.
misal masuk di berikut. Terus Bapak Ibu juga bisa menambahkan, misal berikutnya saya tambahkan pertanyaan. Pengunggahan file tidak bisa ya. Folder baru dibuat oleh OneDrive ya, dan seterusnya. Oke, nah, ini pertanyaannya, unggah berapa file yang diunggah itu bisa. Misal harus menyertakan foto dan ijazah atau apa, 3 katakanlah, batasnya berapa. Ini baru bisa karena ini 1 tera ya, Bapak Ibu bisa memilihnya banyak ini ya, bisa ada 10 MB, ada 100 MB, ada 1 giga. Ini bisa Bapak Ibu memilih itu. Misalnya platinjonya ya, ini harus diisi tapi terlebih dahulu tadi. Laki-laki misal tanggal lahirnya misal ini ya, penilaiannya ini, terus kesehariannya misal ini ya, ini peringkat. Jadi milih prioritas program apa sih, IPA atau IPS, ini bisa peringkatnya ya. Bapak Ibu bisa memperingatkan bisa lewat tadi ini. Lalu opsinya, lalu berikutnya ya, Bapak Ibu bisa unggah file, bisa nulis pertanyaannya apa, unggah file-file ini, bisa diunggah file ya. Ini macam-macam ya. Filenya apa sih yang bisa diubah, yang dikirimkan, bisa Word, Excel, PPT, gambar, video, audio, bisa semua itu. Nah, apabila Bapak Ibu pengen yang lain juga diperbolehkan menambah pertanyaan yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Dan disesuaikan kebutuhan masing-masing. Lalu bagaimana temanya? Temanya Bapak Ibu bisa pilih. Jadi tema ini ya, platinjonya semacam ini, atau menjadi tema yang lain, Bapak Ibu juga bisa pilih temanya masing-masing. Jadi misal ini, Bapak Ibu juga bisa memilihnya masing-masing. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan tema yang lain, silakan ya. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan tema yang lain, silakan. Di sini ditanda plus, bisa diunggah gambarnya boleh ya. Oh, diunggah saja gambar ya. Contoh gambar Instagram misalnya, contoh saja. Bisa Bapak Ibu sesuai dengan tema Bapak Ibu. Selesai tadi unggahnya gitu. Kalau menunggah dipta biasanya nggak bisa ya. Disesuaikan dengan gambar Bapak Ibu semua, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, terus ini yang penting juga ya, Bapak Ibu bisa pengaturan ya. Ini siapa saja yang dapat mengisi formulir ini. Oh, siapapun boleh merespon yang mendapatkan tautan ini boleh ya, bisa klik sesuai dengan kebutuhan, atau hanya orang di organisasi Bapak Ibu saja yang bisa merespon gitu. Terus tanggapannya apa, terima tanggapan, tanggal mulainya kapan juga bisa diatur ya, tanggalnya mulai kapan, oh mulai sekarang pukul berapa, pukul 13.30 ya, selesai tanggal berapa, biar nanti tidak ada batasnya ya. Bapak bisa men-setting sesuai dengan kebutuhan itu. Pertanyaan diacak atau enggak ya, terserah ya. Biasanya kalau di kuis baru diacak. Terus sesuaikan pesan terima kasih, ini yang di akhir ya. Terima kasih telah mengisi.
dan seterusnya. Lalu bisa 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 mengisinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti di terakhir pengisian, setelah dikirim itu ada kata-kata terima kasih atau apapun yang Bapak Ibu bisa katakan di sana, ya. Termasuk pemberitahuan juga bisa Bapak Ibu setting sesuai dengan kebutuhan. Apabila banyak yang belum memiliki akun Drive, sebaiknya Bapak Ibu milih yang pertama ini. Ataupun umpan balik Bapak Ibu. Nah, ini kalau kalau Bapak Ibu eh, apa untuk yang di sana ya, untuk yang di aplikasi form ini. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik bagikan, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membagikan. Kalau Bapak Ibu ini embed, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya web atau punya site, nanti bisa di-embedkan di sana, bisa mengisi, ya. Nanti kita belajar besok di SW, nanti salah satunya mengembedkan ini, ya. Atau diklik salin link ini juga boleh, ya. Salin link ini berarti maka bisa tinggal ditempel dimanapun Bapak Ibu selesai. Ini tugasnya yang keempat, 4A adalah membuat formulir MPLS, ya. Jadi membuat formulir MPLS, Bapak Ibu. Membuat formulir MPLS untuk tugas yang 4A. Apa saja isinya terserah panjenengan, ya. Isinya terserah panjenengan. Ini pratinjau saja formulirnya, ya. Nanti isinya apa terserah panjenengan. Nah, kalau bisa itu yang nanti mungkin dibutuhkan oleh sekolah gitu, sehingga ini miras-miros gitu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu jadi panitia MPLS sudah kalau memerlukan data, ya, dari anak-anak, apalagi MPLS online panduannya kan sudah keluar dari kementerian, maka bisa menggunakan itu sebagai bahan data panjenengan. Silakan dengan menggunakan seperti ini, sehingga nanti miras-miros ngirim tugas dan bisa dimanfaatkan oleh panjenengan lebih baik. Itu tugas dari 4A Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti kita belajar tentang kuis? Monggo kami persilakan. Nggih, monggo monggo. Nggih, nanti yang kedua soal ujian yang kedua, Bapak. Nggih, yang kedua. Ini yang pertama formulir dulu. Nggih, untuk yang kuis nanti nanti yang equation kita dulukan, yang equation, yang guru matematika nanti biar biar duluan. Itu pertanyaannya untuk yang equation. Nggih, belum belum Bapak, belum. Nggih, nggih. Nanti diklik yang paling atas, Bapak. Oh iya, kalau nanti yang semua orang, yang pengaturan yang atas sendiri ini, em, kalau yang ini, yang misalnya yang apa, hanya orang di organisasi saja, ini maka yang punya domain sama dengan panjenengan, yang akun tersebut yang bisa merespon. Selain itu nggak bisa. Jadi misal yang guru inovatif membuat, terus teman-teman yang di domain bina insan nggak bisa merespon itu, gitu. Nah, kalau yang diklik yang atas ini, ya, kalau yang atas,
Kalau yang atas sendiri siapapun yang memiliki akun tautan dapat merespon ini, yang nanti bisa, eh, siapapun yang memiliki link itu atau tautan itu bisa meresponnya Bapak. Kalau yang paling atas. Oh bisa 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 nanti. Nggih, bisa nanti. Tetap bisa diatur tanggalnya masing-masing bisa diatur. Maksimal kapan bisa diatur tanggalnya. Enggak ngerti Bapak. Oh iya benar-benar. Ya benar-benar nggak bisa Bapak. Jadi kalau yang belum memiliki akun atau apa email Outlook ya dari Microsoft, maka satu respon per orang nggak bisa gitu. Sehingga nanti eh, dia bisa mengisi beberapa kali. J, J monggo. Ya, ya untuk yang apa? Untuk yang kuis setelah ini kita kita bahas Bapak. Untuk yang kuis setelah ini kita bahas bersama-sama. J, J, Pak Tri. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang em, anu ya apa settingannya bahasa Inggris, ada yang settingannya bahasa Indonesia gitu, yang di akunnya Bapak Ibu semua gitu. Bisa diganti J, itu nanti di pengaturan Bapak Ibu. Ini nggih di setting lalu di language time eh and time ini nggih di set.
Telepon? Ye, ye. Sebentar saya mute all dulu saja biar tidak gaduh. Ye, monggo. Monggo, Bapak. Siapa bisa Pak Muhammad Solihuddin, yes? Rin, 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 Rin. Bisa diklik mic-nya. Kenapa, Bapak? Oh, G. Nanti kunci jawabannya setelah ini. Bahas kuis, Bapak. Ini masih bahas form dulu. G. Untuk yang bahasa nanti bisa atur di setting ya, Pak Tri. Nanti coba dibuka di sana. Ya. Tapi sakit nih. G. G nanti bagi teman-teman yang di setting ini Bapak Ibu bisa setting di sini. Di portal office-nya Bapak sakit. Di portal office-nya. Di portal office J. Di portal office-nya Bapak Ibu buka nanti di settingnya. J. J J J. Mohon bagi teman-teman bisa saya mute dulu Bapak Ibu. Diam. Saya mute all. Oke, yang kedua Bapak Ibu yakni di kuis nggih Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kuis Bapak Ibu bisa klik kuis nggih. Eh, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini misal kuis matematika. Kuis matematika nggih. Bapak Ibu bisa tambahkan seperti tadi. Lalu eh, Bapak Ibu bisa kuis esai maupun pilihan ganda. Nggih, bisa. Pilihan ganda misal ini pertanyaan nggih. Biasanya yang pertanyaan pertama nanti adalah equation-nya bagaimana ngoten nggih. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini lalu Bapak Ibu bisa masukkan ini nggih, subjudul dulu lalu Bapak Ibu klik matematika. Nggih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengekspor di sini. Bapak Ibu yang fisika maupun matematika bisa mengekspor di sini. Walaupun mungkin um, tidak begitu lengkap nih, tapi paling enggak daripada gambar yang dimasukkan nanti kalau komplek maksudnya complicated artinya jumlahnya banyak begitu atau yang tidak tersedia di sini maka Bapak Ibu bisa gunakan uh, di screen apa disimpan sebagai gambar lalu masukkan disisipkan di image ya. Tapi apabila ini memenuhi ya ada log ada
P dan seterusnya ini memenuhi, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Contoh misal apa? X kuadrat ya, atau sigma berapa ya bawahnya f x misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya di sini. Jawaban pun juga sama ya, jawabannya juga sama, apa bisa Bapak Ibu eksplor di sana. Jadi di bawah ini ya, Bapak Ibu klik yang ini lalu tambahkan subjudul dan matematika ya. Subjudul dan matematika. Terus Bapak Ibu juga bisa mengacak opsi. Jadi Bapak Ibu bisa mengacak opsi. Kita misal jawabannya adalah 4x katakanlah ya. Ngawur saja. Ini 8x. Terus juga ini tambahan katakanlah 3 yang Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. 7x ya. Maka Bapak bisa memilih jawaban yang benar yang mana. Dan yang benar Bapak Ibu centang. Nah, ini jawaban yang tepat. Kuncinya semacam itu, jawaban yang tepat. Responnya juga bisa macam-macam. Jika siswa memilih ini, maka pesannya apa? Selamat, Anda benar, atau apa terserah panjenengan. Kalau milih yang jawaban yang salah, belajar lagi ya. Nah, ini boleh memilih itu. Belajar lagi ya. Nah, ini pelajari apa, rumus apa, misal gitu. Monggo Bapak Ibu bisa mengeksplor itu. Ya, tampilannya semacam ini, pratinjonya ya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu milih opsinya berubah, misal ini atau jawaban ganda itu dibolehkan. Jadi kalau diklik jawaban ini maka jawabannya lebih dari satu ya. Tapi kalau jawabannya hanya begini maka jawabannya satu. Terus opsinya nanti adalah acak opsi atau tidak gitu. Kalau acak opsi berarti otomatis nanti Bapak Ibu opsinya ya yang ABC-nya ini itu akan berubah-ubah gitu. Sehingga meminimkan anak untuk tadi bekerja sama dengan yang lain ya. Terus Bapak Ibu semua nih poinnya Bapak Ibu bisa bisa tulis gitu. Tergantung poinnya berapa Bapak Ibu bisa mengisinya di sini. Lalu jika pertanyaannya butuh yang lain, Bapak bisa memasukkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila esai, ya, maka juga Bapak bisa memasukkan pertanyaan. Jika tidak matematika, ya, misal tidak membutuhkan subjudul juga tidak masalah. Ya, tidak membutuhkan subjudul, maka juga tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, misal ini pertanyaan balon yang meletus. Jawabannya adalah hijau misalnya. Bapak bisa menambahkan jawaban hijau gitu. Nah, poinnya berapa Bapak bisa mengaturnya. Pengaturnya seperti tadi ya, pengaturannya ada beberapa pengaturan tadi. Bapak Ibu bisa mengaturnya. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, maka tanpa harus memiliki akun Office 365 Bapak Ibu tetap bisa
kirim ya, atau bisa dikerjakan. Tanggal mulainya kapan juga bisa tetap disetting, tanggal selesainya kapan tetap bisa disetting, acak pertanyaan juga bisa ya. Apa pertanyaannya? Semua pertanyaan diacak, sehingga nanti selain ABC-nya diacak, pertanyaan juga diacak, sehingga otomatis satu dengan yang lainnya semakin eh, apa eh, sulit ya untuk bekerja sama. Lalu pertanyaan Bapak tadi ketika yang bahasa Inggris, ya. Ini beberapa apa skala-skala ya yang mungkin Bapak Ibu bisa bisa gunakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ekspor di sini. Dan untuk yang bahasa Inggris, file apa yang bisa dilampirkan dalam dalam ini, saya belum mengekspor secara semakin jauh Bapak. Untuk yang bahasa Inggris, apakah file MP3 bisa masuk ke sini atau tidak begitu ya. Jadi apakah butuh aplikasi tambahan atau tidak gitu. Nggih, 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 nggih. Bapak menggunakan upload video ini juga anu ya, prosesnya lama nggih. Langsung diupload di video ini lama nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu bisa masukkan URL-nya nggih. Jadi masukkan URL-nya bisa melalui stream yang ada di apa? Di YouTube, ataupun yang di stream yang ada di Teams yang bawah, ataupun yang di Microsoft kita ini ada yang streams ini. Ini nggih, yang stream yang ini. Nah, ini bisa menggunakan ini. Makatan Bapak nggih. Matur nuwun tambahan informasinya. Nggih, ini. Ya, karena menggunakan URL Bapak. Nggih, menggunakan URL-nya. Nggih, nggih menggunakan URL Bapak Ibu sekalian. Jadi tambahkan di pertanyaan di ini nggih, disisipkan media, di gambar ataupun di video. Dan nanti masuk yang matematika ataupun yang rumus-rumus rumit lainnya nggih, apabila memang tidak ada di tadi ya, di equation yang disediakan tadi, ini kemungkinan akan terus diperbaiki mungkin oleh Microsoft maupun eh, tim pengembangnya, sehingga nanti bisa 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 menjangkau lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa sisipkan di gambar, ya. Bapak Ibu bisa sisipkan di gambar. Nah, untuk yang gambar itu Bapak Ibu bisa upload di OneDrive maupun mencari di Bing ini ataupun mengunggah, ya. Bisa langsung. Tapi kalau video Bapak Ibu perlu menyisipkan URL-nya saja, ya. Jadi URL dari YouTube maupun dari Microsoft Stream, ya. Untuk yang membutuhkan audio ataupun video begitu. Nah, audio kan tidak mesti ada gambarnya. Jadi kalau di upload di YouTube gambarnya nggak ada gitu kan juga tetap ada suaranya. Jadi semacam itu Bapak Ibu sekalian. Dan tadi yang rumit-rumit juga bisa di di capture rumusnya yang sulit, dan nanti bisa diunggah fotonya sebagai apa tambahan visualisasi gambar di dalam pertanyaan itu. Dan ini tugas 4B Bapak Ibu sekalian. Jadi materi hari ini OneDrive dan Microsoft Form itu nanti tugas keempat.
di mana yang pertama membuat formulir MPLS, formatnya terserah, pertanyaan yang dibuat terserah, tergantung kreativitas Bapak Ibu dan yang dibutuhkan nanti di sekolah seperti apa, silakan. Dan yang kedua itu adalah membuat kuis ya, uh, membuat kuis minimal 10 pertanyaan, okay? 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Bisa pilgan semua ya, atau bisa esai atau gabungan ya, kombinasi antara pilgan dan esai. Minimal 10. Jadi itu tugas pada hari ini, tugas keempat. Nanti Bapak bisa bagikan tautan ini, dan setelah bagikan tautan ini Bapak Ibu juga bisa men-share ke siapapun ataupun meng-embed ya tugas itu di set Bapak Ibu masing-masing. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Eksplornya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo. Oke. Untuk yang di Teams, itu Bapak Ibu bisa mendownloadnya di ini, misal contoh. Saya logout dulu untuk yang di sini share screen-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa copy di sini, diklik kanan, lalu Bapak Ibu bisa get link atau share. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa 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 mengunduhnya di sana atau melihatnya di sana untuk eh, rekaman dari hasil eh, Teams ini atau meeting Teams ini. Terus yang kedua, yakni terkait dengan apakah bisa dibuat token. Itu Bapak Ibu kalau apa yang sejauh yang kami ketahui ya, mungkin ditambahkan yang sudah mengeksplor lebih jauh, itu tidak ada token kecuali memang eh, Bapak Ibu menambahkannya tugasnya nanti di eh, assignment Microsoft Teams. Jadi misal kalau assignment Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Jadi misal contoh ini nanti mungkin masing-masing anak bisa bisa sendiri-sendiri ya. Jadi dimasukkannya dalam Teams, tidak langsung bisa uh, masuk pakai token. Kalau hanya pakai Microsoft Form itu sejauh yang saya ketahui belum bisa ya. Tapi kalau panjenengan lewat assignment begini, misal begini ya, assignmentnya ya dengan termasuk ini ya, nanti yang di tugas yang kedua, selain nanti dikirim ke kami di akhir pelatihan, itu Bapak Ibu juga bisa melengkapi itu untuk melengkapi di tugas yang kedua, yakni membuat kelas ya. Bapak Ibu bisa bisa mengekspornya di sini. Ini misal kuis ya.
Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat awal atau Bapak Ibu bisa mengambil dari kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Bisa mengambil dari kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi ini misal ya kuis tadi Bapak Ibu bisa mengambil dari eh, kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Ini misal sudah saya buat, misal ini ya, Bapak bisa bisa mengambilnya dari sini boleh atau tadi menambahkan yang sudah Bapak Ibu buat. Ini contohnya em, kuisnya kuis usaha dan energi kelas 10 ya, misal ini punya saya. Nah, nanti yang mungkin bisa dilakukan adalah semacam ini Bapak. Nah, nanti memilih ya beberapa orang yang bisa dikerjakan gitu. Sementara begitu yang paling paling memungkinkan. Nah, nanti kalau soalnya itu beberapa, Bapak bisa memilih sesuai dengan pilihan pilihan apa namanya pilihan eh, masing-masing anaknya yang mau mengerjakan paket A anak-anak ini, paket B anak-anak ini, paket C anak-anak ini gitu. Tapi kalau pakai token kode tertentu, ini sejauh yang saya pahami ya ini belum bisa. Nanti bagi teman-teman yang mungkin sudah mencoba bisa menggunakan itu bisa bisa berbagi di sini. Tapi yang saya ketahui ini belum bisa ke sana kecuali panjangan masukkan yang di assignment-nya dan memilih masing-masing tugas ya dari eh, anak-anak tersebut. Jadi dibeda-bedakan antara tugas satu dan tugas yang lain. Walaupun nanti juga kemungkinan acak gitu. Tapi eh, apa soalnya itu ada beberapa macam. Ada paket A, paket B, paket C gitu atau paketnya 20 tapi acak semua lah itu kan juga semakin semakin tadi menyulitkan dan membuat masing-masing dari anak itu punya ke eh, kekhususan tersendiri gitu. Begitu insya Allah Bapak yang bisa saya jawab. Yang ujian nasional kan juga sama. Jadi ujian nasional kan juga hampir mirip. Soalnya paketnya beberapa gitu. Terus untuk anak-anak soalnya juga masih diacak lagi gitu. Cuma bobotnya harus sama gitu. Cuma kita harus punya banyak banyak apa? Banyak cadangan cadangan soal gitu, dengan bobot yang sama. Insya Allah begitu Bapak bisa masuknya di eh, kelas Teams. Nggih, nggih. Opsinya untuk berbentuk gambar ya. Untuk jawaban berpilihan gambar eh sebentar saya coba dulu. Untuk jawaban pilihan gambar belum ada opsinya, Bapak. Jadi tidak ada opsi penambahan gambar di jawaban itu. Hanya jawaban yang benar dan respon dari jawaban tersebut. Belum mengakomodir dari jawaban pilihan gambarnya. Nggih, salah satu kekurangannya di sana. Nggih, Bapak, matur nuwun. Sudah terjawab semua nggih? Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain kami persilakan jika ada pertanyaan. Nggih, Bapak, nanti di anu lagi, disusun seperti kemarin sama rekapnya gitu. Rekap tugasnya nanti disampaikan lagi. Nggih, siap. Nggih, monggo. Monggo.
Nggih, upload. Nggih, 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 Bapak. Satu giga, Bapak. Kalau di Microsoft Form 1 giga maksimalnya. Kalau di Microsoft Form sampai 1 giga. Nggih, pilihannya 10 MB, 100 MB sama 1 giga, Bapak. Nggih, kalau yang di Microsoft Form sudah disediakan apa sudah disediakan, sebentar saya stop dulu nggih. Sudah disediakan eh, equation-nya, Bapak. Walaupun equation-nya terbatas. Jadi kalau di Microsoft Form sudah disediakan equation, Bapak Ibu bisa mengklik di pertanyaannya, lalu subjudul dan matematika. Nanti Bapak Ibu munculnya semacam ini. Ini adalah equation yang ada di Microsoft Form. Oke, ada equation yang ada di Microsoft Form gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini langsung. Oke, tampilannya semacam ini. Misalnya fx, saya besarkan dulu. Ada di sini di equation, dan nanti apabila Bapak Ibu seperti yang di Google Form ada di LaTeX, nah Bapak Ibu bisa mengekspor di gambar ini. Nah, di gambar ini itu hanya OneDrive dan unggah saja yang bisa, ya. Jadi untuk yang link tidak masuk di sini. Nah, kalau yang video itu justru hanya eh, URL saja. Nanti bisa dicoba jika memang berupa URL itu diinsertkan di video. Nanti keluarnya seperti apa saya belum mencoba, Bapak. Jadi nanti kalau memang mau mencoba silakan. Jika mau menginsertnya di latex, nanti Bapak Ibu bisa uh, insertnya di video. Jadi di video kan hanya URL saja yang diminta di sana. Nanti bisa ditambahkan seperti apa hasilnya. Tapi kalau sependek yang saya ketahui itu URL ini yang bisa di-record itu hanya Microsoft Stream dan YouTube saja. Selain itu nggak bisa gitu. Karena Microsoft sudah menyediakan apa equation-nya itu include di dalam form itu. Mengatakan walaupun memang jumlah matematikanya equation-nya sedikit, tidak maksimal. Jadi hanya sebatas ini saja. Begitu, Bapak. Nggih, siap. Nggih. Nah, coba di lateksnya di equation semacam itu bisa enggak, bisa di-share ke grup atau di Teams, Bapak, biar jadi pengetahuan kita bersama. Nggih, monggo Bapak. Untuk yang bahasa Arab itu
pertanyaannya, eh, apakah bisa langsung di copy di sini atau tidak? Saya belum mencoba, Bapak. Saya coba anu ini apa apa cari nih, teks bahasa Arab. Saya belum mencoba itu. Apakah bisa langsung di copy atau enggak? Apa tulisan bahasa Arabnya? Saya coba membuka surat Al-Fatihah. Jadi atau tidak? Jadinya semacam ini, Bapak, yang ada. Bentar saya share screen. Sebentar. Jadinya semacam ini. Kalau yang teks itu di copy ke ke form, okay. Jadi kalau di copy ke form yang soal panjangnya sudah ada, itu jadinya semacam ini. Nggak tahu tulisannya hotnya indah atau tidak, nggak tahu apakah memenuhi kaidah atau tidak. eh, Jadinya semacam ini, Bapak, kalau tinggal di copy saja gitu. Kalau ada pengaturan khusus, yang pendek yang saya ketahui belum ada, tapi kalau tinggal mengcopy itu jadinya semacam ini. Nah, lebih amannya mungkin pakai gambar juga nggak masalah. Kalau kalau ini cukup menurut jenengan, saya kira kok hotnya tidak begitu bagus kok. Mekaten, ngapunten. Nggih. Ndak. Saya belum mengekspor apakah nanti ketika keyboardnya berubah terus berubah ke sana, bisa atau enggak jenengan bisa cobi nanti. Tapi kalau saya ini ngopi ngopi saja, ngopi pasta saja, ini jadinya semacam ini. Nanti mungkin keyboardnya jenengan ubah yang di keyboard Arab, nanti bisa jenengan dengan cek gitu. Nah, ini kebetulan keyboard saya tidak keyboard berbahasa Arab, Bapak. Nggih. Nggih, bentuknya Excel dan bentuknya anu Bapak Ibu. Saya kira lebih rapi dibanding dengan em, apa namanya, yang di Google Form. Ini contoh ya, ini contoh sebentar. eh, saya bukakan dari akun kami. Itu hasilnya lebih lebih rapi. Hasilnya lebih rapi dibanding yang apa, yang dari Google Form ya. Ini contoh yang kami downloadkan. Ini yang nggak tahu terlihat atau enggak ini. Share desktop.
Sebentar. Ini daftar hadir yang dari guru-guru kami itu hasilnya semacam ini. Jadi eh, lebih rapi sih sebenarnya kalau menurut saya gitu. Nanti ekspornya bisa dengan eh, lihat piyambak-piyambak hasil dari isian itu. Menurut saya lebih rapi. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan lain. Kalau tugasnya 2, 4A dan 4B. 4A membuat formulir untuk MPLS, 4B membuat kuis dengan minimal 10 pertanyaan. Untuk yang MPLS, formulir MPLS silakan Bapak Ibu eksplor masing-masing. Harapannya ya beberapa jenis pertanyaan bisa muncul sih, pertanyaan mungkin panjang, pendek, terus urutan pilihan atau linked, skala linked tadi itu bisa muncul di form panjenengan, sehingga bisa mengeksplor lebih banyak. Kami harapannya bisa begitu. Namun detailnya seperti apa, monggo terserah. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita akhiri. Um, dan tugasnya 4A itu akan saya share ya, di panjenengan. Dan Bapak Ibu terkait dengan redeem code itu nanti kan di tugas pertama itu adalah mengumpulkan transkrip. Nah, mohon nanti diunduhnya di akhir saja ya, tidak masalah di akhir saja, karena baru tadi kami juga mendapatkan redeem code dari master trainer gitu, sehingga baru memberikan ke panjenengan, dan nanti itu bagian dari capaian transkrip itu bukti bahwa jenengan mengikuti giat ini, redeem achievement code-nya itu, sehingga nanti itu juga muncul ada sertifikatnya yang di course itu kan. Nanti transkripnya 13 course itu minimal, dengan ditambah redeem code yang diberikan dari master trainer ya. Jadi nanti mundurnya di terakhir saja tidak masalah, sehingga nanti transkrip jenengan bisa lengkap. Terus yang kedua, jika panjenengan sudah selesai learning part itu, jenengan pengen nambah lagi learning part yang lain, itu silakan mengekspor sendiri di educator.microsoft itu ya. Tapi minimal yang kami butuhkan itu adalah yang satu learning part yang ada 13 course tadi itu, ditambah dengan redeem code yang diberikan oleh master trainer, dan informasinya nanti 3 sementara yang sudah kami berikan ke panjenengan. Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri Bapak Ibu. Monggo 3 menit lagi lah, jam 2.40. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Nggih, matur nuwun atas waktunya. Insya Allah besok tinggal Microsoft SW sama OneNote insya Allah. Uh, dan nanti Jumatnya tinggal uh, mengumpulkan tugas saja. Insya Allah demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.